Pernah kebayang nggak sih gimana caranya sebuah sekolah bisa nyiapin siswanya buat tampil di panggung dunia, tapi tanpa bikin mereka kehilangan jati dirinya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah pendidikan yang mencoba menjawab tantangan itu. Program Global Prophetic Mind. Ini dia nih pertanyaan intinya. Tantangan terbesar pendidikan modern kan? Gimana caranya menyeimbangkan skill buat bersaing secara global, tapi di saat yang sama, identitas dan keyakinan pribadi mereka tetap kokoh. Dan ternyata, jawaban atas tantangan besar tadi mungkin datang dari tempat yang nggak kita sangka-sangka, yaitu sebuah sekolah di Blitar, Indonesia, yang berani berpikir beda. Jadi sekolah ini tuh bukan cuma ngajar biasa. Mereka benar-benar merintis sebuah program inovatif yang tujuannya adalah mencetak generasi pemimpin Muslim yang siap bersaing di tingkat dunia. Nah, program terobosan ini mereka kasih nama The Global Prophetic Mind. Kedengarannya canggih banget kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Apa sih ini sebenarnya? Jadi, GPM ini tujuannya ambisius banget. Mau melahirkan generasi yang nggak cuma jago sains dan teknologi, tapi juga punya pondasi spiritual dan nilai-nilai Islam yang kuat. Oke, terus gimana cara mereka mewujudkan ini? Ternyata, program ini tuh dibangun di atas 3 pilar utama yang saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Yuk kita mulai dari pilar yang pertama, yang menurut saya pendekatannya ini unik banget. Jadi, pilar pertama ini adalah tentang menciptakan sebuah ekosistem. Bayangin deh, para siswa ini bukan cuma belajar bahasa Inggris, tapi mereka hidup di dalam bahasa itu. Mereka tinggal di asrama yang suasananya itu sengaja dibuat mirip banget, kayak lagi kuliah di luar negeri. Dan simulasi ini bukan sekedar ngobrol-ngobrol biasa loh, ini beneran latihan intensif. Setiap hari mereka ditantang buat riset, presentasi, analisis kritis, bahkan debat sengit. Dan semuanya harus pakai bahasa Inggris. Ini cara jitu buat membiasakan mereka berpikir kritis dengan standar internasional. Nah, ini dia filosofi di baliknya. Bahasa Inggris itu bukan cuma skill, tapi jadi alat buat berdakwah, buat menyebarkan ilmu dan nilai-nilai kebaikan ke seluruh penjuru dunia. Tapi tunggu dulu, program ini bukan cuma soal jago bahasa Inggris atau skill global aja. Justru dua pilar berikutnya inilah yang jadi jantung spiritual dan intelektual dari keseluruhan program ini. Pondasinya kuat banget, yaitu keyakinan bahwa antara sains dan iman itu nggak ada pertentangan sama sekali. Justru dengan belajar sains kita bisa semakin yakin dengan kebesaran Sang Pencipta. Nah, ini dia kuncinya, integrasi fikih dan sains. Jadi waktu belajar biologi misalnya, mereka tuh nggak cuma disuruh hafal rumus fotosintesis, tapi mereka diajak buat merenung, wow ini bukti kebesaran Allah. Jadi ilmu pengetahuan bukan tujuan akhir, tapi jadi jalan buat makin kenal sama Tuhan. Dan kerennya, semua itu nggak cuma jadi teori di kelas saja. Mereka langsung praktek turun tangan. Contohnya lewat proyek Eco Garden ini, mereka belajar sains, gimana cara bikin kompos, sekaligus menanamkan karakter kenabian, bahwa menjaga bumi ini adalah bagian dari ibadah. Terus, gimana semua pilar tadi dirangkai jadi sebuah kurikulum yang utuh? Yuk, kita intip perjalanan mereka selama 3 tahun di SMA, dari awal masuk sampai siap terbang ke panggung dunia. Programnya tuh disusun kayak anak tangga, setiap tahunnya punya fokus yang beda, dan semuanya saling nyambung buat nyiapin mereka ke jenjang selanjutnya. Di tahun pertama, fokusnya itu ke akar dan identitas. Jadi sebelum mereka melihat dunia, mereka diajak buat nengok ke belakang dulu, belajar dari kejayaan ilmuwan Muslim, sambil memetakan potensi diri mereka sendiri. Ini fondasi buat membangun rasa percaya diri. Masuk tahun kedua, levelnya langsung naik. Ini bukan lagi soal teori, tapi mereka beneran terjun ke proyek nyata dan mendebatkan isu-isu super modern, kayak etika kecerdasan buatan atau AI. Disinilah kemampuan analisis mereka diasah habis-habisan. Dan di tahun terakhir, ini adalah babak finalnya. Semua riset, debat, dan presentasi selama 2 tahun sekarang dikerahkan buat satu tujuan praktis. Nyusun esai dan portofolio yang bisa bikin mereka menang beasiswa di universitas top dunia. Ini benar-benar persiapan tempur. Dan yang paling penting nih, sukses di sini tuh nggak cuma diukur dari angka di rapor. Laporan kemajuan siswa itu bentuknya narasi. Cerita tentang gimana karakter dan skill mereka bertumbuh. Jadi yang dilihat itu prosesnya, bukan cuma hasil akhir. Jadi, lulusan GPM ini profilnya gimana? Mereka itu paket lengkap, siap secara akademis buat kuliah di luar negeri, jago komunikasi global, tapi yang paling penting, punya karakter kepemimpinan kenabian yang kokoh.
Nah, kita akhiri pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan besar buat kita renungkan bersama. Mungkinkah model pendidikan yang menyatukan skill global, sains, dan spiritualitas seperti ini adalah cetak biru untuk sekolah masa depan yang kita butuhkan?